Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Arbitrase Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradyastuti Septianingrum dengan NIM 20141202238, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas E. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah metode penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja pada poin yang pertama adalah abstrak. Arbitrase syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa syariah secara damai di luar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, berisi mengenai bahwa arbitrase memiliki hak dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum perdata, meliputi permasalahan ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, dan industri yang menerapkan prinsip syariah. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Sebab proses pemecahan masalah bisnis bisa menggunakan litigasi atau peradilan maupun non-litigasi atau di luar peradilan. Fokus penelitian pada artikel ini pada Badan Arbitrase Syariah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dan yuridis. Arbitrase syariah di Indonesia dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah karena para pihak yang bersengketa lebih dominan memilih arbitrase syariah daripada jalur peradilan. Hal ini disebabkan bahwa arbitrase syariah lebih fleksibel dalam pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa, lebih hemat dari segi biaya dan waktu, serta lebih mengutamakan perdamaian. Selain itu, landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga fatwa MUI. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif, yaitu memfokuskan yang terdapat dalam undang-undang maupun putusan pengadilan. Sedangkan metode penelitian menggunakan kualitatif yang menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau uraian baik secara lisan ataupun tertulis. Objek penelitian adalah badan arbitrase. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif untuk menyelesaikan masalah, dan jurnal-jurnal penelitian. Pengumpulan data menggunakan library research. Library research merupakan pengumpulan data dengan mencari teori, konsep, temuan, dan pendapat yang diperoleh dari kajian literatur seperti perundang-undangan yang mengatur arbitrase, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Masuk kepada poin terakhir yaitu kesimpulan. Pada 21 Oktober 1993, Arbitrase Syariah dibentuk oleh MUI dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang menggunakan badan hukum yayasan. BAMUI berubah nama menjadi Basyarnas berdasarkan pada SK MUI nomor Kep 09-MUI-12-2003 pada 24 Desember 2003. Pembentukan arbitrase syariah dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan bank syariah yang menjadi pelopor dari pertumbuhan bisnis syariah, industri syariah, dan keuangan syariah, sehingga arbitrase syariah diharapkan dapat menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa-sengketa syariah yang terjadi tanpa melalui peradilan. Arbitrase syariah di Indonesia dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah, karena para pihak yang bersengketa lebih dominan memilih arbitrase syariah daripada jalur peradilan. Hal ini disebabkan bahwa arbitrase syariah lebih fleksibel dalam pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa, lebih hemat dari segi biaya dan waktu, dan lebih mengutamakan perdamaian.
Selain itu, landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga fatwa MUI. Mungkin cukup sekian pemaparan artikel saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.